Shalom Bapak Ibu Saudara, puji nama Tuhan. Kalau hari ini kita diberikan kekuatan, kesehatan yang selalu baru untuk kita boleh bersama-sama beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, saya undang untuk kita sama-sama berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk pagi hari yang indah ini. Terima kasih Tuhan untuk berkat-berkat-Mu yang luar biasa. Kalau sampai hari ini Tuhan Yesus, kami boleh bersama-sama Tuhan beribadah. Oh Tuhan, berkati umat-Mu Tuhan. Berkati umat-Mu yang masih setia Tuhan beribadah bersama-sama dengan kami semua. Berkati juga hamba-hamba-Mu Tuhan yang setia melayani-Mu ya Allah. Biarlah pengurapan yang baru ya Tuhan. Pengurapan yang baru turun atas setiap kami Tuhan. Dimanapun kami berada, Roh-Mu yang senantiasa menyertai kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami
cinta surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat saksikan kuasanya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya.
Bagi jemaat yang ingin memberikan persembahan, persepuluhan, dan diakonia dapat ditransfer ke rekening berikut ini. Tiba saatnya Bapak Ibu Saudara, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita akan menyembah Tuhan. Kita akan masuk hadirat Tuhan. Oh, hanya Engkau Tuhan, satu-satunya andalan kami Tuhan. Hanya Engkau Tuhan yang kami harapkan ya Bapa. Dalam setiap langkah kehidupan kami, Engkau satu-satunya Tuhan Allah kami. Haleluya Tuhan.
Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita bertemu kembali dalam ibadah online dengan Gereja Bethel Indonesia Jemaat Godson yang waktu offline kita berada di kebaktian di Hotel Grand Suri, Bumi Serpong Damai, Tangerang Selatan. Saudara, kita memasuki minggu ketiga dari bulan Juni ini. Sudah 1 tahun lebih pandemi COVID-19 ini ada di bumi Indonesia, dan tetapi biar semuanya itu mendatangkan kebaikan bagi kita semuanya. Amin. Karena segala hal, kalau kita ada di dalam Kristus, itu mendatangkan kebaikan kepada kita. Saudara, mari kita lihat seri Kerajaan Allah yang ke-28. Yang ke-28, saya akan meneruskan iman supranatural. Tolong Mbak garis bawahi, iman supranatural. Saya tema khotbah saya bukan supranatural saja, tetapi iman yang supranatural. Iman yang supranatural. Iman itu sudah diberikan kepada saudara dan saya sebagai kasih karunia yang Tuhan berikan pada waktu kita menjadi lahir baru. Mari sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Bapak. Kami mau bersyukur senantiasa kepada Engkau bahwasanya Engkau baik. Kasih setia Engkau tidak pernah ada habis-habisnya, selalu baru setiap hari kepada kami. Terima kasih Bapak untuk hari sampai dengan hari ini. Kalau kami masih dapat hidup membawa kemuliaan Engkau, sebab Engkau baik, bahwasanya kasih setia Engkau tidak pernah ada habis-habisnya, selalu baru setiap hari. Terima kasih Tuhan untuk makanan minuman, untuk tubuh kami, untuk organ tubuh kami yang berjalan sempurna karena pemeliharaan Engkau. Kami bersyukur bahwasanya Engkau baik, sebab Engkau baik, bahwasanya kasih setia Engkau tidak pernah ada habis-habisnya, selalu baru setiap pagi. Terima kasih Bapa untuk semua hal yang Kau izinkan terjadi pada kami. Semuanya itu mendatangkan kebaikan kepada kami, karena kami dengan iman kami mau berkata, kami hanya menerima yang terbaik yang daripada Engkau, yang telah Engkau sediakan bagi kami. Kami mau bersyukur kepada Engkau, dan kami mau mengatakan bahwasanya kasih setia Engkau tidak pernah ada habis-habisnya, selalu baru setiap pagi. Terima kasih Bapak untuk semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Tidak ada habis-habisnya. Kami akan bersyukur kepada Engkau bahwasanya kasih setia Engkau tidak pernah ada habis-habisnya, selalu baru setiap pagi. Terima kasih Bapak. Bapak, bukalah mata pengertian kami semuanya, sehingga kami dapat mengarahkan imajinasi kami untuk melihat pengharapan apa yang terkandung di dalam panggilan-Mu Tuhan kepada kami. Tolonglah kami mengetahui betapa dahsyat kuasa-Mu, kuasa yang sama yang membangkitkan Yesus dari kematian, dan juga betapa kaya kemuliaan-Mu, bagian yang telah ditentukan untuk orang-orang kudus yang ada di dalam kami semuanya Tuhan. Terima kasih Bapak. Membuka mata pengertian kami Tuhan, sehingga iman yang Kau berikan kepada kami dapat gunakan secara efektif, sehingga seluruh janji firman Tuhan dengan imajinasi kami dapat nyatakan di dalam kehidupan nyata kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Berkati, urapi kami semuanya, urapi hamba-Mu, urapi jemaat Tuhan yang mendengarkan renungan ini Tuhan. Biar kami menjadi tetap kuat, dan kami tetap beriman kepada Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara, mari kita lihat apa yang akan Tuhan katakan kepada kita di hari-hari ini, di dalam masa pandemi ini yang masih terus berkecamuk di dalam kehidupan kita. Saudara, saya telah membagikan kepada saudara mengenai iman supranatural ini. Pertama adalah jenis iman. Jenis iman itu ada iman manusia. Iman manusia, saya ulang sedikit. Iman manusia itu adalah iman yang
terbatas dengan segala bukti yang didasarkan kepada lihat, kecap, dengar, cium, dan rasakan. Baru kita percaya. Itu iman manusia. Tetapi Tuhan menjanjikan kepada kita. Makanya Tuhan Yesus datang ke dalam dunia ini. Makanya Tuhan Yesus datang ke dalam dunia ini membawa kerajaan Allah kembali yang telah hilang daripada kita pada waktu Adam jatuh ke dalam dosa. Pada waktu itu hilang kerajaan Allah, dibawa kembali oleh Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu. Dan pada waktu Tuhan Yesus membawa kerajaan Allah, maka Tuhan Yesus memberikan iman kepada saudara dan saya. Menganugerahkan iman kepada saudara dan saya. Jadi iman itu adalah kasih karunia Tuhan yang sudah diberikan kepada saudara dan saya. Kalau saudara dan saya bisa mengaku bahwa Tuhan Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita, maka itu adalah iman yang sudah diberikan oleh Bapa kepada kita, kita pergunakan. Begitu pula keselamatan, begitu pula pengampunan dosa, begitu pula penanggungan dosa oleh Tuhan Yesus sudah diberikan kepada semua umat manusia. Tolong garis bawahi. Jadi bukan orang yang beragama Kristen saja, bukan orang yang mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saja, tetapi semua dosa manusia seluruh dunia sudah ditanggung oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib. Dan dia berkata, sudah selesai, sudah genap, sudah beres, sudah semuanya, tidak ada masalah. Semua dosa, kesalahan, sakit, penyakit dengan bilur-bilurnya telah ditanggung oleh Tuhan Yesus. Semuanya di atas kayu salib. Hanya, dan iman itu juga diberikan kepada kita. Hanya apakah saudara dan saya mau mempergunakan iman itu atau tidak. Sama seperti kita berkumpul 10 orang di rumah makan. Terus bos kita udah pesan kepada rumah makan itu, sediakan makanan yang paling enak, menu yang paling enak untuk kawan-kawan saya ini 10 orang. Semuanya sama, semua sama. Nah, apakah saudara akan memakan makanan itu atau tidak? Jadi saudara yang mengaku dengan iman saudara bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat adalah saudara mempergunakan apa kasih karunia yang Allah berikan kepada saudara dan saya, yang Bapa berikan kepada saudara dan saya. Itu yang dinamakan kasih karunia. Makanya tadi saya berdoa, terus menerus kita harus berdoa bahwasanya untuk selama-lamanya kasih karunia Tuhan tidak pernah ada habis-habisnya. Katakan selalu baru setiap pagi. Saudara, itu kasih karunia. Dan kasih karunia itu tidak pernah berhenti sampai sekarang. Kalau kita melihat penyediaannya dia sediakan segala alam semesta ini disediakan oleh dia. Sehingga alam semesta ini bisa berjalan dengan sempurnanya seperti sekarang. Karena penyediaan dia. Bukan hanya penyediaan saja, tapi pemeliharaan dia. Makanya saya kalau berdoa, makan, Tuhan terima kasih untuk Engkau sediakan makanan ini. Tetapi Engkau bukan hanya menyediakan saja, tetapi Engkau mau memelihara kami dengan makanan ini. Dan Engkau bukan hanya mau memelihara saja. Mazmur 91 berkata bahwa aku akan mengenyangkan Engkau seumur hidupku. Apa artinya? Bukan mengenyangkan makanan, bukan. Aku akan memberikan yang terbaik di dalam segala hal kepada engkau. Segala hal kepada engkau. Itu firman Tuhan. Janji Tuhan kepada kita. Dengan iman, kita dapat memanifestasikan di dalam alam fisik. Ini akan panjang, khotbah ini terus menerus serinya. Ini adalah kerajaan Allah yang dibawa ke muka bumi ini. Kalau kita percaya dengan iman kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita menjadi warga kerajaan surga. Kita menjadi warga kerajaan Allah kembali. Ada dua warga kerajaan, ada dua kewarganegaraan saudara dan saya, yaitu kewarganegaraan Indonesia kalau saudara warga negara Indonesia WNI, dan mempunyai kewarganegaraan kerajaan surga. Puji Tuhan, haleluya, amin.
dahsyat sekali saudara, yang terkandung di dalam Injil Kerajaan Allah yang diberitakan oleh Yesus 2000 tahun yang lalu di muka bumi ini, walaupun hanya selama 3,5 tahun. Tuhan Yesus memberitakan Injil Kerajaan Allah di muka bumi ini. Saudara, nah selain iman manusia itu kalau kita jalan di lampu merah, kalau kita duduk di bangku, itu kita punya iman. Kalau kita belanjain uang, kalau kita punya uang di dompet kita 100.000, kita pasti bisa beli yang barang yang harganya 50.000. Itu iman yang harus dilihat atau dikecap. Wah, ini asin. Saudara lihat, oh ini asin. Coba saya kecap, wah asin. Iya benar, percaya. Yang bisa didengar, yang bisa dicium dan bisa dirasakan. Nah, tetapi Tuhan memberikan kepada saudara dan saya, yaitu iman supranatural. Pada waktu saudara menerima keselamatan daripada Dia, pada waktu saudara menerima pengampunan dosa daripada Dia, pada waktu saudara menerima kesehatan, kesembuhan sakit penyakit daripada Dia, apakah saudara bisa lihat dengan mata jasmani saudara? Apakah saudara bisa kecap dengan perasaan saudara? Apakah saudara bisa dengar dengan telinga Anda? No. Apakah saudara bisa cium dengan penciuman Anda? No. Apakah saudara bisa rasakan? Bisa rasakannya pada waktu kita dari sakit kita sembuh. Tetapi kita tidak bisa merasakan bagaimana proses kesembuhan itu terjadi, bagaimana proses keselamatan itu terjadi, bagaimana proses pengampunan dosa itu terjadi, bagaimana proses kebenaran itu terjadi, bagaimana proses saudara dilahirkan kembali itu terjadi. Dan di dalam alam roh saudara, itu saudara dan saya tidak bisa melihat, tidak bisa mengecap, tidak bisa mendengar, tidak bisa mencium, dan tidak bisa merasakan dengan panca indera kita. Itu yang dinamakan iman supranatural. Nah, ini harus kita kembangkan terus hari-hari ini. Apalagi di dalam masa pandemi ini, di dalam masa segala macam ekonomi susah, kita harus kembangkan terus. Nah saudara, saya bagikan kepada saudara waktu 2 minggu yang lalu, yaitu kita mempunyai iman supranatural, yaitu iman pada waktu keselamatan pertama kali. Pada waktu saudara dan saya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan Juru Selamat kita, yang menyelamat kita, yang mengampuni dosa kita, itu karena iman supranatural yang ada di dalam saudara dan saya. Dan saudara pergunakan iman itu untuk saudara menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, ini bisa dikembangkan terus, bukan hanya keselamatan saja, tetapi saudara menerima iman Kristus, yaitu iman kebenaran. Iman kebenaran. Saudara dibenarkan oleh Dia. Ya, saya udah bagikan itu. Saudara dibenarkan oleh Dia dengan iman Kristus, supaya saudara dan saya yang tadinya berdosa, yang tadinya tidak benar, dibenarkan oleh karena Yesus. Yang tadinya benar dijadikan tidak benar, yang tadinya tidak berdosa dijadikan berdosa di atas kayu salib. Makanya Dia tergantung di atas kayu salib karena menanggung semua dosa kita. Dibenarkan. Galatia 2 ayat 16 berkata seperti ini. Karena tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Galatia 2:16. Tetapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Sebab itu kami pun telah percaya kepada Kristus Yesus, supaya kami dibenarkan oleh karena iman dalam Kristus dan bukan oleh melakukan hukum Taurat. Sebab tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Anda menaruh iman dalam apa yang telah Yesus Kristus lakukan. Dan Anda menggunakan iman Kristus untuk dibenarkan. Nah, setelah saudara dibenarkan, ya yang tadinya nggak benar dibenarkan. Yang tadinya berdosa najis dibuat clear, bersih. Tidak najis lagi.
Setelah itu baru kita bisa dilahirkan kembali oleh iman yang disebut iman anak Allah. Kalau tadi iman Kristus untuk kita menerima kebenaran, karena Kristus yang tadinya benar dijadikan tidak benar, yang tadinya tidak berdosa dijadikan berdosa, yang tadinya tidak sakit dijadikan sakit. Saudara, saya membaca lagi film Chris itu masih belum bisa menggambarkan bagaimana tubuh Tuhan Yesus pada waktu di atas kayu salib. Masih belum bisa menggambarkan secara utuh. Sebenarnya tubuh Tuhan Yesus di atas kayu salib itu sudah tidak merupakan tubuh manusia lagi. Sudah hancur lebur dari muka sampai kepada kaki. Karena semeti yang dikenakan oleh tentara Romawi yang ujungnya ada bola paku yang menembus daging semua kulit sangat dalam kepada tubuh Tuhan Yesus. Itu semua sudah Tuhan tanggungkan semua di atas kayu salib. Nah saudara, makanya pada waktu saudara mempergunakan iman itu, saya berkata puji Tuhan, kita itu menjadi orang-orang yang dibenarkan oleh karena Yesus Kristus Tuhan dan Allah kita. Puji Tuhan, kalau saudara sampai hari ini masih punya iman bahwa saudara telah diselamatkan, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tetapi terlebih daripada itu saudara sudah dibenarkan. Nah, apa iman anak Allah itu? Setelah itu kita harus maju lagi supaya kita dapat mendapatkan paket keselamatan yang telah Tuhan sediakan bagi kita secara utuh. Galatia 2 ayat 20 berkata, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku, dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dari anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Terjemahan lain, aku hidup oleh iman di dalam anak Allah. Tapi kesimpulannya, sebenarnya aku hidup oleh iman dari anak Allah yang diberikan kepada kita. Bukan iman di dalam anak Allah, tetapi kita hidup oleh iman dari anak Allah yang diberikan kepada kita, sehingga kita menjadi anak Allah pada waktu kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Dan kita bukannya kita yang hidup lagi, tetapi Kristus yang hidup di dalam aku, dan hidupku ku hidupi sekarang karena Dia ada di dalam aku. Amin. Saudara dan saya telah dilahirkan baru, dilahirkan kembali, dan sekarang hidup oleh iman supranatural Allah sendiri. Inilah sebabnya Yesus berkata, kita tidak memerlukan lebih banyak iman. Lukas 17 ayat 6 sampai 10. Tapi ini hanya penafsiran saja, saudara. Jadi dari ayat 6 sampai 10 itu penafsiran segini. Anda tidak dilahirkan kembali, Anda telah dilahirkan kembali dan sekarang hidup oleh iman supranatural Anda sendiri. Makanya ayat ini berkata, itulah sebabnya Yesus berkata, kau tidak memerlukan lebih banyak iman. Anda dan saya hanya perlu belajar bagaimana membuat apa yang telah Anda miliki itu untuk bekerja. Iman yang kita miliki cukup untuk melihat sebuah pohon ara akan tercabut dan terbantun ke dalam laut. Gunakan apa yang telah Anda dan saya miliki. Jadi kita itu sudah memiliki. Hanya kita mau mempergunakan atau enggak. Kayak seperti begini saudara.
Saudara mungkin sering nyelipin uang 100 ribu yang paling besar di dompet saudara, lipat kecil di dompet saudara. Terus saudara lupa, pada satu saat saudara lagi nggak punya uang. Aduh, saya nggak punya uang nih, mesti cari uang dulu lah. Saya mau beli roti. Padahal saudara punya uang. Saudara tidak bisa mempergunakannya karena saudara lupa bahwa saudara taruh uang itu walaupun ada di tubuh saudara, di dompet yang ada di celana saudara, tetapi saudara tidak tahu bahwa saudara memiliki uang itu. Ya, sering seperti begitu. Kita tahu kita memiliki, tetapi kita lupa ada di mana, atau kita nggak tahu bagaimana yang bergunakan. Sama seperti saudara misalnya datang kepada satu negara, saudara dikasih uang oleh bos saudara di negara itu, dikasih uang satu lembar, ada tulisannya, mungkin tulisannya 10.000 uang itu, tetapi saudara nggak tahu ini uang itu bisa dipergunakan atau enggak, ini uang apa, ini uang negara ini atau bukan, ini apakah uang negara orang lain, atau kita misalnya kita membawa rupiah tapi kita mau mempergunakan di Amerika, dia nggak terima karena kita nggak tahu uang itu bisa dipergunakan atau tidak. Nah saudara, banyak saudara dan saya pun bertahun-tahun bahkan berpuluh-puluh tahun bahwa saya tidak mengerti sebenarnya kita sudah memiliki iman itu. Kenapa saya mau berbicara soal iman? Ini karena saya dibukakan oleh Tuhan, oleh Roh Kudus dengan hikmat Dia, sehingga kita dapat mengetahui apa yang kita miliki. Ya, karena iman yang dengarnya kita telah dilahirkan kembali, sekarang hidup dengannya adalah iman supernatural anak Allah sendiri. Itu memiliki potensi untuk melakukan apapun yang Yesus lakukan. Yohanes 14 ayat 12 berkata, Yohanes 14 ayat 12 berkata, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Saudara, bagaimana kita dapat melakukan pekerjaan yang Yesus lakukan? Maka sekarang kita jangan dulu bicara melakukan pekerjaan yang lebih besar daripada Dia terlebih dahulu, tetapi bagaimana kita dapat melakukan mukjizat, menerima kata-kata hikmat dan pengetahuan pada waktu kita membaca firman Tuhan. Apakah kita bisa memberikan, mentaati firman Tuhan, memberikan pipi yang lain, kiri ditampar, kanan diberikan kepada dia untuk ditampar kembali? Apakah bisa? Apakah kita bisa memberi lebih daripada yang diminta? Mereka minta berjalan dengan kita 1 mil, tetapi kita berjalan dengan dia 2 mil, lebih daripada apa yang mereka minta. Apakah saudara dan saya sudah bisa mengusir roh-roh jahat yang mempengaruhi pikiran saudara dan saya dengan hal-hal yang buruk, dengan hal-hal yang najis, dengan hati di dalam saudara, untuk dapat saudara mengusir, mengatakan, pergi kuasa iblis. Sekarang kau tidak punya lagi kesempatan atau akses kepadaku, karena aku sudah tutup akses itu. Sekarang aksesku hanya kepada Allah saja, dan mataku hanya tertuju kepada Dia. Apakah saudara bisa berjalan di dalam kasih yang tidak bersyarat? Saudara mengasihi musuh saudara, saudara mengasihi orang yang melakukan apa saja kepada saudara. Sekarang saya lagi belajar terus. Kalau saya berdoa, istri saya suka ingatin saya, mendoakan siapa gitu. Seperti tadi pagi mendoakan siapa, saya teringat, oh iya betul, saya harus mendoakan dia. Saya tidak boleh marah, saya tidak boleh dendam, saya tidak boleh sakit hati, tidak boleh. Saya harus mendoakan dia sehingga dia diberkati, sehingga dia mempunyai kasih, sehingga dia dilingkupi kasih daripada surgawi, sehingga dia mempunyai iman di dalam Kristus yang kuat, untuk mereka pun dapat melaksanakan firman Tuhan, karena mereka pun percaya kepada Kristus Yesus. Saudara, hari-hari ini coba kita introspeksi diri, apakah kita bisa seperti ini?
Apakah kita sudah mempergunakan iman supranatural itu? Itu karena Anda dan saya memiliki iman yang sama, yang Yesus gunakan untuk mencapai hal-hal seperti yang Yesus lakukan. Karena itu adalah iman supranaturalnya, bukan iman manusia. Seperti yang pertama kali saya katakan, bukan iman manusia kita, itu yang Yesus lakukan karena Yesus mempunyai iman supranatural yang sudah diberikan kepada saudara dan saya, sehingga Tuhan Yesus mampu melakukan apapun yang Tuhan Yesus lakukan seperti di dalam firman-Nya. Namun kebanyakan orang Kristen berkata, ya saya hanyalah manusia biasa, saya hanya seorang laki-laki biasa. Itu pikiran yang bodoh. Dahulu saya hanyalah manusia, tapi kemudian saya lahir baru. Ada bagian dari diri saudara dan saya yang sekarang bekerja sama dengan Roh Kudus, dengan Roh Allah. Ada bagian dari diri saudara dan saya yang sekarang memiliki iman anak Allah. Ada bagian daging, ada bagian saudara dan saya yang sekarang memiliki iman kerajaan surga, iman damai, sejahtera, sukacita, iman hidup, iman yang berkelimpahan. Itu saudara dan saya memilikinya. Namun saudara, bagian daging masih bisa gagal dan lain-lain. Tetapi bagian diri saya yang telah lahir baru, diri saudara dan saya itu berkuasa. Jika saudara dan saya fokus pada fakta bahwa saudara dan saya memiliki iman anak Allah, maka saudara dan saya akan melihat perbedaan dalam apa yang Anda harapkan dan percayai di dalam panggilannya. Jika Anda benar-benar percaya bahwa Anda memiliki potensi itu di dalam diri Anda dan saya, maka Anda tidak akan menerima kekalahan, tidak akan menerima kekecewaan, tidak akan menerima kehidupan yang biasa lagi. Anda telah sekarang hidup oleh iman Kristus Yesus. Jadi saudara jangan berpikir lagi, saya hanya manusia biasa. Sudah hampir 30 menit. Satu lagi, ukuran iman. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkannya kepada saudara dan saya. Dalam Roma 12 ayat 3 berkata seperti ini. Aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikurniakan Allah kepada kamu masing-masing. Saudara, ini bukan sebuah ukuran iman, tetapi bukanlah sebuah ukuran, tetapi ukuran iman. Maksudnya, semua iman yang Tuhan berikan kepada saudara dan saya, itu semuanya sama. Tidak ada yang sesendok penuh, tidak ada yang secentong besar, tidak ada yang sebesar sendok teh, tidak. Semuanya sama. Mungkin ada banyak orang berkata, oh orang-orang yang di barat, yang di Amerika, yang di Eropa Barat itu imannya lebih besar. Oh no, tidak. Semua iman adalah sama. Kenapa dalam Matius 8 ayat 10 waktu Tuhan Yesus berkata kepada perwira yang di Matius 8 itu, dia berkata, aku tidak pernah mendapatkan iman yang sebesar, yang tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Itu bukan, ini masih di dalam zaman perjanjian lama. Tetapi setelah Roh Kudus turun, setelah kita lahir baru, setelah kita diberikan kasih karunia Allah yang berlimpah-limpah di dalam hidup kita, maka kita diberikan iman yang sama. Sehingga iman saudara dan saya bisa menghasilkan, bukannya kita harus menghasilkan, tetapi kalau kita mempergunakan iman kita itu secara benar, maka kita akan melahirkan. Galatia 5 ayat 22 berkata,
Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan yang lain-lain. Nah saudara, ini yang dinamakan semua nilai-nilai kerajaan Allah di dalam kehidupan saudara dan saya. Saatnya saudara dan saya sekarang mengakui apa yang saudara dan saya miliki untuk kita pergunakan, untuk kita jadikan, supaya iman kita bisa melihat, bisa mengarahkan imajinasi kita melihat jauh ke depan. Pengharapan apa yang terkandung di dalam panggilan yang telah Tuhan lakukan, yang telah Tuhan berikan kepada kita, panggilan demi panggilan yang berbeda-beda dari saudara dan saya. Dan supaya kita bisa melihat, bisa mengetahui betapa dahsyat kuasa Tuhan Allah kita, yaitu kuasa yang sama yang membangkitkan Yesus dari kematian, sehingga tidak ada yang mati. Saudara pasti akan bangkit, saudara pasti akan hidup, saudara pasti akan berkelimpahan, sehingga kekayaan kemuliaannya yang telah diberikan kepada saudara dan kepada orang-orang kudus itu ada di dalam saudara dan saya. Kekayaan kemuliaannya, atau dengan kata lain, saudara akan dimuliakan. Saudara, saya mendapat banyak kesaksian dari istri saya pada waktu dia bergaul. Bukan hanya kepintaran saja dalam umur-umur seperti sekarang, tetapi dia banyak berkata bahwa dia banyak memberi pendamaian bagi teman-temannya, disenangi oleh teman-temannya. Walaupun teman-temannya katanya dia bilang masih seumur anak-anaknya, anak-anak kita, tetapi mereka tidak pernah tahu bahwa istri saya disertai oleh Tuhan Kristus. Dudukkan kepala, kita berdoa untuk firman ini. Terima kasih Tuhan, Engkau telah memberikan kasih karunia Engkau kepada kami, bukan hanya keselamatan saja, tetapi iman supranatural yang Engkau berikan kepada kami. Kami mau melihat manifestasi dalam fisik kami Tuhan, hari-hari ini di dalam masa pandemi ini. Kalau kami mendengar firman ini dan merenungkannya, dan kami melaksanakannya di dalam hidup kami, maka Tuhan, kami akan melihat seluruh janji Engkau yang kami pegang di dalam firman-Mu terjadi dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Biarlah pada waktu kami diberkati, kami menjadi berkat. Baik firman, baik materi, baik damai sejahtera, baik sukacita, atau apapun juga yang Kau berikan kepada kami. Kekuatan, penyertaan Engkau, semuanya mujizat-mujizat, kami akan saksikan bahwa Engkau telah memberikan kepada kami dan kami mempergunakannya. Kami berdoa untuk bangsa Indonesia, biar lalukan pandemi ini Tuhan dengan segera. Walaupun sekarang sedang naik Tuhan, intens sekali, sampai 14.000 Tuhan hari ini. Tetapi kami percaya Engkau akan menyertai bangsa ini, dilalukannya segera pandemi ini. Sertai Presiden, Wakil Presiden, jajaran Menteri, dan gugus depan penanganan COVID-19. Berikan hikmat kepada mereka. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Mari angkat tangan saudara dan terimalah berkat. Maka berkat anugerah limpah rahmat, kasih karunia, kasih setia berlimpah-limpah daripada Allah Bapa di dalam anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang ada yang manis dengan Allah Roh Kudus senantiasa menyertai dan memberkati kami berlimpah-limpah pagi hari ini sampai malam nanti, sampai Yesus datang kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya. Mari kita yang percaya dan beriman dengan iman kita bersama-sama. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari libur.